Nah, yang baru gabung menyesuaikan ya, kita sudah masuk materi pelajarannya. Jadi di sini ada 6 jenis barisan bilangan: ganjil, genap, persegi, segitiga, persegi panjang, dan bilangan Pascal ya. Keenam-enamnya akan kita bahas, tapi tidak dalam satu waktu gitu ya. Kita akan membahasnya mungkin hari ini dua dulu. Jadi dua dulu ya. Dua dulu biar lebih fokus gitu. Jadi dua kita pelajari tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Barisan bilangan ganjil dan barisan bilangan genap. Mengapa dua kita bagi? Ya karena ini hampir mirip dia. Jadi sekaligus bisa dipelajari dalam satu waktu. Ya. Jadi kita akan membedakan apa itu barisan bilangan ganjil dan barisan bilangan genap. Next. Nah, nih. Ini adalah pola konfigurasi pada barisan bilangan ganjil. Ganjil dulu ya, kita pelajari. Nah. Oke, kita masuk pada jenis pertama, barisan bilangan ganjil. Di sini ada simbol-simbol lingkaran ya, titik atau lingkaran yang sudah diurutkan jumlahnya, gitu ya. Ada yang berjumlah 1, di sini 3, kemudian di sini 5, di sini 7 lingkaran. Kira-kira kalau Ustadz melanjutkan lagi, berikutnya ini ada berapa lingkaran yang akan digambarkan? 9 Ustaz. 9 ya, 9. Oke. Dia ada dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas gitu ya. Dari kiri ke kanan berapa lingkaran? Kalau di sini kan 1, sini 2, sini 3, sini 4. Berarti di sebelah sini nanti ada 5 lingkaran gitu ya kalau kita lanjutkan. Oke, ada 5 lingkaran. Ke atas berarti tinggal 4 ke atas. Oke, ya, 4 ke atas. Oke, jadi bentuk seperti itu disebut dengan pola bilangan ganjil. Tapi tentunya tidak sedasar ini ya. Ini baru awalnya saja. Karena nanti bisa jadi kalau seperti ini namanya pola pertama. Ini pola kedua, ini pola ketiga, pola keempat. Nah, Ustadz mau melompat langsung ke pola ke-10. Kalau pola ke-1 ya, kalau pola ke-1 jumlah lingkarannya ada 1. Kalau pola kedua jumlah lingkarannya ada 3. Pola ketiga jumlah lingkarannya ada 5. Ada 5 di sini ya. Nah, pola keempat lingkarannya ada 7. Kira-kira kalau pola ke-10 langsung lompat ya. Berapa banyak lingkaran yang dibutuhkan untuk menggambarkan pola ke-10? 11. Ada yang bisa nebak dulu? Kita tebak ya. Kalau keempat dia 7. Kalau ke-10? Apakah kita perlu menggambarkannya 10 pola berurutan ya, yang ke-5, ke-6 sampai ke-10? Kira-kira butuh nggak seperti ini? Ada yang bisa nebak kira-kira jumlahnya? Pola ke-1 1, pola kedua 3, pola ketiga 5, pola keempat 7. Kalau dilompatin langsung 9 Ustaz kayaknya. 9. Pola ke-10 9. 9 lingkaran ya? 41. Ya. Kalau 9 21 Ustaz. ada 21, ada 9. Berapa lagi pilihan lain? 41 Ustaz. 41 yang besar. Ini ada 3 pilihan ya. Kira-kira yang dari ketiga ini mana yang paling tepat kan itu ya? Apakah 9? Kalau 9 ini salah. Mengapa salah? Karena 9 itu adalah pola ke-5. Kalau ke-5 butuh ada 9 lingkaran yang akan disusun gitu ya. Kalau ke-21 itu juga kurang tepat. Jawabannya itu adalah 19. Ya, 19. Dari mana dapat 19? Itulah yang akan kita pelajari ya. Makanya dinamakan sini pola bilangan. Jadi kita bisa melompati bilangan-bilangan yang sudah tersusun rapi ke bilangan yang mungkin jauh dari pola yang di awal gitu ya. Di awal ini kan ada 1, 2, 3, 4. Kita mintanya pola ke-10. Bagaimana cara mencari banyaknya lingkaran pada pola ke-10? Kita pakai rumus ya di sini. Karena sudah jelas ini bilangannya ganjil, yaitu angka 1 jumlahnya ya, yang ke-3, yang ke-5, yang ke-7, maka ini pola bilangan ganjil. Jadi semuanya bilangan ganjil namanya. Jelas ya, ini pola
yang mencakup bilangan ganjil. Maka nanti pola ke-10 itu pasti bilangan ganjil juga. Jadi kalau ada jawabnya misalkan 20 itu bukan bilangan ganjil, berarti salah. Tapi kalau jawabannya 21 kayak tadi masih memungkinkan, tapi kurang tepat gitu ya. Kurang tepat. Jawaban sebenarnya 19. Dari mana 19? Di sini ada rumus untuk pola barisan bilangan ganjil. Rumusnya itu 2n kurang 1. Ya, mengapa rumus seperti ini? Kalau memang dasarnya asal usulnya ada ya. Tapi ini anggap saja kita sudah mendapatkan rumus baku, jadi kita tinggal menerapkan saja pada pola yang sudah dibuat gitu ya. Jadi di sini rumusnya itu 2n kurang 1. N-nya itu menyatakan apa? N itu menyatakan polanya ya. Kalau pola pertama berarti N-nya 1. Kalau pola kedua N-nya berarti 2. Kalau pola ketiga N-nya sama dengan 3. Kita coba. Ini rumusnya. UN sama dengan 2N kurang 1. Ini rumusnya catat ya. Ini pola konfigurasi barisan bilangan ganjil. Silakan catat buku catatan. Kita mau mencoba. U itu apa, Zak? U itu suku. Tapi kalau orang Indonesia bilangnya urutan boleh juga. Urutan pertama misalkan. Misalkan kita pakai U. U1 berarti urutan atau pola pertama. Ya, pola pertama. Angka 2 itu tetap, tapi huruf N yang ada di sini, di rumus, itu kita ganti dengan angka yang ada di sini. Kalau sini angka 1 berarti dia ada 2 kali 1. Ya. 2 kali 1. Ya. Dikurang 1. Ini belakangnya 1. Oke. Ini hasilnya berapa? 2 kali 1 dikurang 1. 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Sesuai nak tadi disebutkan di gambar tadi, bahwa pola pertama atau suku pertama itu jumlahnya satu lingkaran. Sesuai ya? Tadi dibuktikan dengan gambar. Oke, sekarang bagaimana kalau pola kedua? Pola kedua tadi di akhirnya itu ada 3 lingkaran. Ya. Kita masukkan ke rumusnya dulu. 2 kali N-nya di sini tidak 1 lagi, tapi diganti dengan 2. Mengapa 2? Karena di sini angkanya 2 kan, maka sini 2. Oke. Lepas itu dikurang 1 itu sama dengan, ini dikalikan dulu ya. 2 kali 2 berapa? 4. 4. Kalau dikurang 1 pas enggak 3? Sesuai ya. Tadi ada yang U ketiga. U ketiga itu kalau di akhir tadi di gambar lingkarannya ada 5. Ada 5 ya, ada 5 lingkaran. Tengok di gambar sini. Ini ada 5 lingkaran. Oke. Kita coba hitung pakai rumusnya. 2 dikali. Ya, yang kuning ini kita ganti dengan angka berapa? 3. 3, betul ya. 3. Itu kita kurangi 1, hasilnya 5 enggak ini? Nah, kurang 1. Itu ya. Ini maka hasilnya nanti bisa dicari juga. Terima dulu teman yang terang. Oke, yang baru gabung langsung menyesuaikan saja ya. Kita pembelajaran sudah dimulai. Sudah masuk pembahasan. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan tadi bukan U1, 2, 3 ya, tapi adalah U yang lebih tinggi atau pola yang lebih tinggi. Pola ke-10. Sebutkan tadi jawabannya 19. Tapi mengapa 19? Dasar usulnya dari mana gitu ya. Dasar usulnya dari mana? Masih ada yang terlambat ini. Oke, dah. Asal usul tadi dari mana datangnya 19 ya, itu yang kita ganti saja 2 ya, dikali dengan yang dalam kurung kuning ini diganti dengan angka berapa? 10. 10 ya, kurang 1 itu sama dengan berapa kurang berapa? 19. Itu hasil akhirnya ya, 20 kurang 1 dulu. 20 kurang 1 baru hasilnya 19. Oke, bisa dipahami kira-kira bagaimana cara menghitungnya, rumus apa yang digunakan? Rumusnya ini ya, untuk bilangan ganjil. Seperti ini cara menghitungnya. Jadi kalau ditanya pola ke-10, berarti 2 kali 10 kurang 1. Kalau Ustadz minta yang lebih jauh, 100. U100, pola ke-100. Jawabannya berapa?
2 dikali 100 199 Ustaz. kurang 1 kurang 100 kurang 1 itu sama dengan sama dengan 200 kurang 200 kurang 1 hasil akhirnya 100 199 199. 190 9 9. ini siapa bintang jawabnya. ya Ustaz. Oke, seorang bintang. Jadi bentar juga bantu ya. Ini rumus untuk yang ganjil Ustaz. Untuk ganjil saja. Ya, tapi ini berlaku untuk ganjil ya. Kita bahas ini. Betul. Ganjil. Ganjil ya pola bilangan ganjil ya. Silahkan kalau mau di screenshot nih boleh di screenshot sebagai catatannya gitu ya. Seperti ini cara ngitungnya ya. Jadi tinggal mengganti-ganti angka yang dimaksud di sini. Ini salah deh. Kebesaran. Ya. Jadi angka yang dalam kurung kuning ini menyesuaikan dengan yang di depannya ya. Kalau di sini ganti dengan 15 berarti dia 2 kali 15 kurang 1. Oke, ini pola bilangan ganjil. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Sama ya. Ustaz. Kalau yang masih mudah. Oke, ini kalau mau catat silahkan. Saya berikan waktu 1 menit untuk mencatat. Kalau mau di screenshot aja itu bisa. Nanti catat ulang ya di buku catatan. Kalau di buku nih ada di halaman 7 sampai halaman 8. Halaman 7. Untuk bilangan ganjil. Oke. Oke, bisa kira-kira? Sudah ya? Sudah hapus ya? Oke, baik. Kita lanjut. Jadi itu pola barisan bilangan ganjil. Ini contohnya juga ada di sini. Di buku juga ada. Tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan ganjil. Jawabannya ada 19 ya. Mengapa 19? Tadi sudah kita cari dengan cara masukkan rumusnya seperti ini. Kita mencoba 19. Sekarang bagaimana kalau ininya kita ganti angkanya. Tentukan suku ke-20. Tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan ganjil. Coba Ustaz minta satu siswa yang sudah gabung di sini. Rivaldi. Halo. Rivaldi. Si bergabung nggak Rivaldi? Halo Rivaldi. Ya Ustaz. Nah, iya. Ini ada soal ya di layar. Tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan ganjil. Ini rumusnya UN 2N kurang 1 sama dengan. Nah, ini kira-kira angkanya yang mana kita ubah nih? Ini tadi karena jawabannya masih 10 ya. Ini U10 atau kita ganti nih? U. Jadi U berapa? 20 Ustaz. Iya, Jadinya betul. 20. Jadi U20. Kemudian di sini 2 kali 10 kurang 1 atau ada yang mau diganti angkanya? 2 kali 10 kurang 1 Ustaz. 2 kali berapa? 2 kali 10 kurang 1. 2 kali 20 ya. Oke, kurang 1. Hasilnya berapa tuh kira-kira? 2 kali 20 dikurangi 1. 39 Ustaz. 39. Sip. Nanti di bawah sini kita sesuaikan kesimpulannya ya. Jadi barisan ke-20, barisan bilangan ganjil adalah 39. Ya, kira-kira bisa dipahami kalau ini diganti-ganti angkanya, misalkan ganti 40, yang mana yang mau diubah tadi paham ya? Di sini ganti dengan 20. Oke. Jadi seperti nanti pertanyaan untuk latihannya gitu ya. Silakan dipelajari. Baik, kita lanjut ke pola kedua. Pola konfigurasi barisan bilangan genap. Ya, ini mirip ya dengan barisan ganjil tadi. Perbedaannya sedikit saja di rumusnya, tengok ya. Sama permasalahannya. Jadi di sini ada pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi yang kita perhatikan itu jumlah lingkaran yang dibutuhkan. Kalau pola pertama, suku pertama, itu membutuhkan 2 lingkaran. Kalau pola kedua membutuhkan 4 lingkaran.
Kalau yang ketiga ini 6. Kalau keempat 8. Pertanyaannya, berapa banyak pola yang dibutuhkan pada lingkaran yang dibutuhkan pada pola ke-10 misalnya. 20 Ustaz. 20. 20. Jawabannya 20. Dapatnya dari mana 20? Apalagi yang apa aja Ustaz? Hmm. Ini kan satu ini ya. Tinggal dikali 2 ya. Iya Ustaz. Nah, tuh, sip. Jadi tinggal dikali 2 saja dengan pola yang sudah ditetapkan gitu ya. Di sini juga ada rumusnya, jadi bisa langsung diterapkan. Rumusnya itu 2n ya, namanya 2n. Ya, tadi sama 2 dikali dengan pola yang dimaksud. Kalau pola ke-10 berarti 2 kali 10, 20 jawaban gitu ya. Oke, secara umum sama. Kalau mau diterapkan kayak tadi bisa juga. Oh, tadi. Ini dia. Ini. Tentukan suku ke-15 dari barisan bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap rumusnya ini ya. UN sama dengan 2N. Nah, kalau dia diminta U15, berarti 15-nya itu kita kalikan dengan 2 di depannya. 2 kali 15, maka muncul jawabannya 30. Jadi suku ke-15 jawabannya adalah dari barisan genap adalah 30 gitu ya. Jadi itu tinggal dikalikan 2 saja. Oke. Mudah dipahami ya Mas yang ini. Bisa? Enggak ada dikurangnya Ustaz. Oh, enggak dari kurangi kalau yang genap. Jadi yang genap tinggal kalikan saja. Oke, rumusnya dicatat yang ini aja ya tadi. Nah, ini. Yang Ustaz lingkari banyak pingin. Nah, ini. UN sama dengan 2N. Ya, tinggal dikalikan angka 2 di depan. Oke. Ini namanya pola barisan bilangan ganjil dan genap. Oke, kalau karena masih ada waktu, Ustaz bisa lanjutkan dulu yang pola ketiga saja langsung. Kan itu agak bisa mudah dipahami ya. Pola konfigurasi bilangan persegi. Sekarang kita bahas yang persegi. Ya, kalau ganjil genap tadi rumusnya sudah ditetapkan. Kalau persegi rumusnya apa yang digunakan juga ya. Itu berbeda dengan dua pola sebelumnya. Pola bilangan persegi bentuknya seperti ini. Ini pola pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat. Kita sekarang menghitung jumlahnya. Ya. Kalau pola pertama jumlah lingkarannya 1, pola kedua jumlahnya 4, pola ketiga jumlahnya ini berapa nih? Oh, ini salah ya. Ini tidak masuk ya. Sini Ustaz tutup nih. Kalau 3 itu seharusnya dia cuma 9. Ya. Kalau 4 ini 16. Ya. Ini saya tutup ya, ini salah. Oke. 1, 4, 9, 16. Kira-kira kalau dilanjutkan pola kelima, jumlah lingkaran yang dibutuhkan berapa? 25. 25. Kalau lompat langsung ke 10. Berapa? 100. 100 habis ya. 100 habis. Dapatnya dari mana 100? Dikali dengan 10 kali 10. Nah, dikalikan atau dipangkatkan 2 ya kalau rumus sini. Nah, itu ada rumus. Dikuadratkan kalau istilah matematika ya. Jadi tinggal dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi kalau pola pertama 1 kali 1, pola kedua 2 kali 2, pola ketiga 3 kali 3, keempat gitu ya. Sampai lanjut terus seterusnya. Kalau pola 11 berarti 11 kali 11. Nah, jadi kemampuan mengali-ngali berlaku di sini ya. Akan ditanyakan seperti ini. Ya, suku keberapakah pada barisan bilangan persegi yang nilainya 169? Ini dibalikkan kondisinya. Ya. Jadi ada 169. Ini suku yang keberapa? 169 ini berarti dapatnya dari 13 kali 13. Maka jawabannya adalah bilangan ke-13. Gitu ya. Pola bilangan persegi yang ke-13. Ini hanya dihubungkan ke materi tentang kebalikan ya variasi soal. Oke. Ini kira-kira masih mudah dipahami ya yang persegi ya. Kalau apa kita lanjut aja langsung. Ya, biar langsung selesai deh. Yang segitiga. Yang segitiga lagi ya, lanjut. Oke, ini pola pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau yang pertama itu jumlahnya 1. Ini 3. Di sini 6. Di sini berapa nih? 6 tambah 4, 10. Kira-kira kalau dilanjut ke 5, berapa banyak lingkaran yang dibutuhkan?
Bisa nggak nih dikira-kira? Ini kalau dia pola pertama, kedua, ketiga, empat, lima, bisa 1 sampai 4 ada ya jumlahnya. Kalau dilanjutkan ke 5, butuh berapa banyak lingkaran yang diperlukan untuk menggambarkan pola bilangan segitiga. Ini karena bentuknya segitiga ya. Oke. Susah atau gimana nih? Atau belum terbayang? 15 Ustaz. 6? 16 ya? Betul, 16. 15. Berapa? 16 atau 15? 15 Kak. 15. Nah, atau biar pasti kita gambarin lah, kita gambarin. Yang penting ini polanya ya. Ini pertama garis kita garis. Ya, ini kita gambarkan satu, ini yang kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Oke, kita mau gambarkan dalam bentuk segitiga ya. Kalau satu ini berarti lingkarannya ada tuh. Sini ada. Kalau yang kedua berapa tadi? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini 3. Tapi sama besar ya. Kalau yang ketiga tadi berapa? 6 ya. 6. Jadi digambarkan gini, 1, di bawahnya ini ada 2 buah. Gitu ya. Di bawahnya ini ada 3 gitu. Jadi dia bertambah-tambah 1 terus. Jadi biar jadi segitiga ya. Di bawah sini berarti ada 3 ya. Ada 3, ada 6. Oke, kalau yang keempat berarti dia 4 ke bawah itu. 1, 2, 3. Ini lanjut 4. 4. Kalau yang kelima seperti apa gambarnya? Yang dipertanya kelima tadi ya. Bisa 5-nya di bawah sekali. Nah, tinggal ditambahkan 5 lagi di bawah ya. Nah, seperti ini gambarnya nih, kita gambar. Yang ketiga, barisan ketiga ada 3, barisan keempat ada 4 lingkaran, barisan kelima ada 5 lingkaran. Salah. Ya harus rapi sebenarnya ini, saya cuma gambarkan sekilas. Berapa banyak lingkaran di sini? 15. 15. Di sini Jadi harus diurut ya, Ustaz? diurut ya. Di sini 3, di sini 3. Di sini 6, di sini 3, di sini 1 ya. Tapi kita mau cari dapatnya angkanya ini gitu. Jadi tidak bisa nebak-nebak juga. Kalau di sini 1, di sini 1 tambah 2, maka muncul 3 gitu ya. Di sini 1 tambah 2 tambah 3 gitu. Di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu ya. Kalau yang 5 ini berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 5. Nah, dari mana datang 1, 2, 3, 4, 5-nya ini? Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5 gitu ya. Itu bilangan-bilangan yang berurutan. Jadi kalau diminta lanjut yang ke-6, berapa banyak lingkaran yang dibutuhkan gitu. Maka sini nanti tinggal tambah 6 aja, 21. 21. Gitu ya. Kalau 7 ya dilanjutkan. Tapi biasanya kalau kita gambarkan seperti ini tentu butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk menggambar banyaknya lingkaran. Kalau ditanya misalkan yang ke apa namanya? Yang ke ini 100, dia mau langsung 100. Yang ke 100 berapa banyak bilangan yang dibutuhkan? Ada bisa nebak nggak kira-kira? Kalau yang ke 100 ada? Berapa nih kira-kira kalau 100?
Ayo, kira-kira berapa? Dia jawabannya ini ya, 50 nggak salah, 5.500, 5.050 jawabannya. Nah, jadi kalau yang ke 100 itu 5.050. Tapi daripada banyaknya Ustadz juga pakai rumus ya. Rumus itu ada ditetapkan. Oke. Jadi di sini maksud rumusnya ini ya kita gunakan untuk mencari bilangan yang mungkin random ya, atau tidak pakai pola, dan kemudian dia langsung bisa lompat ke pola yang jauh. Kalau di 1, 2, 3, 4, nah yang diminta ke 10, tentu kita tidak bisa menggambarkannya dengan cara biasa gitu. Kalau kita gambarkan 1, 2, 3, 4 sampai 10 lama gitu. Maka untuk mencari pola ke 10 secara cepat kita menggunakan rumus. Rumusnya itu setengah n tambah 1 ya. Setengah n tambah 1. Ada yang angkat tangan? Ada apa? Kenapa bintang? Ada mau izin ada? Ya. Fisika realita. Gimana? Kurang jelas suaranya. Permisi ke berbagi. Oke, silakan. Kita lanjut ya. Baik. Jadi di sini rumusnya itu adalah UN setengah n tambah 1. Baik, ya. Di satu dulu UN setengah n buka kurung n tambah 1 sesuai dengan rumus yang dituliskan. Mengapa ini kita tuliskan sini? Ini nanti kita menggunakan untuk mencari pola yang ke 100. Tadi jawabannya 50 ya, 5.050 ya. Jadi di sini n-nya ini sama kayak tadi kasusnya, tinggal kita ganti sesuai dengan suku yang dimaksud atau pola yang ditanyakan gitu ya. Kalau dia minta ke 100, berarti nanti n-nya diganti dengan angka 100. Oke, saya tinggal menuliskan rumusnya lagi. Setengah 1/2 dikali, ini ada huruf n, kita ganti n-nya dengan angka 100. Nah, gitu ya. Buka kurung, dikali lagi nih, n tambah 1, n-nya berapa? Tambah lagi, n-nya itu 100, karena itu yang ditanya. Dan ditambah 1, kita ya. Ini ada yang bisa mengalihkan 100 kali setengah kali 100 berapa? Setengah kali 100 50 Ustaz. 50 input. Oke, ini 100 tambah 1 101. 101. Ini coba Anda bisa mengalihkan di luar kepala. 101 dikali 50. 101 kali 50. Kita kali. Gimana cara mengalihkannya nih? Ada yang bisa? Nah, 5.050. Ya, cara kalinya ini ya. Nolnya dikalikan dulu ke semua angka yang di sini. Ini kan cara umum ya. 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 0 kali 1 0 lagi. Mana tulisan 0 ya? 0 0 0 0. Terus itu 5 dikali 1 5, 5 kali 0 0, 5 kali 1 5. Dan ditambahkan. Nah, jawabannya 50 50. 5.050 ya dibaca. 5.005. Ini jawaban tadi Ustaz sampaikan. Dapatnya dari sini ya angka-angkanya. Jadi tinggal masukkan ke rumus ya. Kalau ragu ya kita buktikan, coba memang benar jawabannya. Kita pakai gambar pakai U5 ya, atau pola kelima gitu ya. Jawabannya tadi adalah 15. Sekarang pas dah nih U5 ini jawabannya 15. Setengah ya, setengah dikali 5, jadi 100 itu saya ganti dengan angka 5 dikali kurung 5 tambah 1 seperti ini ya, jadi kali. Kalau di sini tidak bisa dikalikan setengah kali 5, jadi biarkan aja dulu setengah kali 5 kali ini 5 tambah 1 jadi 6 ya, 5 kali 1 itu 6. Oke, yang bisa dikalikan yang mana? Ini 5 kali 6 ya, 5 kali 6 itu 30. Setengah dari 30 berapa? Setengah kali 30 jawabannya 15. Terbukti tadi ya, kita gambarkan juga 15, kita hitung dengan rumus juga jawabannya 15. Ini yang Ustaz maksud bahwa rumusnya bisa digunakan untuk mencari yang bilangannya mungkin lebih tinggi ya daripada yang kecil tadi.
Baik. Ada yang gabung lagi. Baik. Nanti di akhir kita absensi lagi ya. Jadi yang baru gabung nanti absennya di belakang saja. Baik, kira-kira bisa dipahami. Ini ada waktu 20 menit Ustaz mau ngambil nilai dalam bentuk latihan. Ya. Bisa dipahami ya. Tadi pola ada 4, bilangan ganjil, genap, persegi dan segitiga ya. Tapi di sini tadi karena Ustaz mempersiapkan pembelajaran itu sebenarnya dari untuk dua bab aja. Jadi yang Ustaz nilai cuma tentang ini pola barisan bilangan ganjil dan genap saja ya untuk latihannya. Baik. Di sini Ustaz latihannya dari ini aja ya, quizzes ya. Ustaz dari quizzes, Ustaz bagikan linknya di kolom chat. Nah, silakan masuk gabung sekarang. Jadi tidak menulis di buku latihan ya. Kalau di latihan ya butuh waktu untuk foto dan sebagainya. Gitu. Jadi silakan akses link yang di sini quizzes. Kita langsung jawab dari apa saja, dari aplikasi quizzesnya saja. Jadi nilai langsung muncul gitu ya. Ya, ada yang angkat tangan? Ya. Apa Farel? Ada yang mau disampaikan? Oke, ini ada link quizzes ya. Nih, ini sudah masuk 5 siswa, yang lain silakan. Di situ judulnya pola bilangan ganjil. Oke, jadi nanti nilainya langsung muncul di akhir gitu ya. Ada 10 soal, waktunya satu soal cuma 1 menit. Satu soal 1 menit. Tapi Itu hitungnya maksudnya apa, Zat? Hah? Bermain dengan Iya, 9 pemain itu gimana? teman-teman yang sudah gabung. Ada Fazil, ada Amir. Fazli sama aja. Ada Fazli, ada Rivaldi. Ustaz juga ikut sini, Ustaz mau ngecek juga. Ada Hafiz sudah gabung, Arsenal udah, Di sudah, Pramudia sudah, Mukhtar sudah, Muhammad Inayat Mubarak sudah, Razik. Yang lain yang belum silahkan gabung di kolom chatnya, ada di link. Jadi latihannya tidak pakai nulis lagi, kalau nulis lama biasanya. Bukan pakai foto lagi gitu ya. Kadang terlupakan. Kalau di sini dia langsung nilainya nanti muncul di akhir. Oke, sudah 13. Kita berapa yang hadir? 13. Oke, pas ya. Kita 16. Kurang Ustaz 3. Berarti seharusnya sudah 13. Di sini berapa? 14. Oke, nah kita mulai ya. Satu soal cuma 1 menit. Jadi tolong dibaca baik-baik soalnya, dijawab sesuai dengan pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Yang termasuk pola bilangan ganjil adalah ada 4 pilihan. Kira-kira yang ganjil yang mana? Satu jawabannya yang benar ya. Silahkan dijawab. Jawabnya jangan pilih semua ya. Kalau jawabannya cuma satu ya pilih satu. Yang kedua, salat, tidak puasa, zakat, pilihan yang haji, kebajikan bagi yang mampu. Oke, yang belum, waktunya ada setengah menit lagi. Kebanyakan jawab benar. Oke, 1, 3, 5, 7, 9. Yang lain itu belum ada yang jawab salah. Oke, ada belum jawab juga. Tapi kalau ini Oke, yang lain nih Abdi, Rivaldi belum menjawab. Oke, yang benar Razik paling cepat. Ini yang paling cepat jawab nilainya ada ya. Di situ paling tinggi poinnya juga. Oke, kita tengok leaderboardnya ada. Sip. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Silakan dijawab. Terdapat suatu pola bilangan yaitu 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kira-kira itu bilangan ganjil, genap, segitiga, atau persegi? Oke, 1.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ganjil, genap, segitiga atau persegi. Oke, jawab secepatnya ya. Anda langsung jawab. Itu ada nilainya, nilai lebih. Oh, ada yang jawab ganjil. Siapa yang jawab ganjil ya? Yang jawab ganjil kurang tepat. Oke, dari 14 sudah jawab 11. Silahkan. Waktunya 3, 2, 1 habis. Lanjut soal berikutnya. Tapi tanya dulu siapa yang paling benar. Peringkat pertama itu masih Pramudia Ghazali Razik juga. Oke, lanjut. Kita next ya nih, pertanyaan ke-3. 2, 1. Oke, lanjut, silakan. Itu ada rumus pola bilangan ganjil. Yang mana rumus untuk bilangan ganjil tadi? Pilihan A, B, C atau D. Oke, setengah menit lagi, 30 detik lagi. Farel belum jawab, Abdi belum, Fadil, Ataya belum. Yang lain sudah. Oke, Fadil sudah. Nama anak ganti Ustaz. Hah? Nama anak jadi Abdul Hakim Rafika Ustaz. Abdi? Abdul Hakim Rafika Ustaz. Oh, 2 akun ya. Di sini Abdi. Bentar, itu saya cek ya. Ada Ustaz. Tunggu. Abdi. Udah ada. Oke, sip. Lanjut yang keempat. Pengertian dari pola bilangan kira-kira apa? Jangan tertipu ya. Coba kira-kira. Setelah kita pelajari tadi, apa sih pola bilangan itu? Bisa kira-kira diartikan. Oke, kebanyakan jawabannya benar. Ada juga yang salah. Yang jawab semuanya benar salah ya. Jangan jawab semuanya benar, itu pernyataan ada yang salah. Oke, sudah ya, kita lanjut ya. Ini sudah semua jawab. Oke, lanjut. Yang benar jawabannya itu ya, yang B pola jawaban kedua. Sekarang nilai paling tinggi Pramudia Ghazali. Kedua Mukhtar. Lanjut next pertanyaan kelima. Himpunan yang diurutkan dengan pola 2N. Rumus 2N tadi itu pola bilangan apa? Ganjil kah, genap, persegi atau persegi panjang. Rumus 2N. Oke. Ada yang nanya? Ada yang bertanya kan? Pola bilangan genap, ada yang jawab genap, ada yang jawab ganjil, ada yang jawab persegi juga. Persegi kurang tepat ini. Yang ganjil 2N kurang 1 ya. Ganjil salah itu. Ada 4 orang jawab ganjil. Oke, waktunya habis. Jadi paling
Yang benar tadi Hafiz benar ya. Nah, sekarang poinnya paling tinggi itu Hafiz. Oke, lanjut. Yang ke-7 ya. Pertanyaan ke-6. Jika ada bilangan 1, 3, 5, 7, berikutnya bilangan berapa? Itu pola ya. Pola bilangan ganjil. Kalau tambah-tambahkan saja. Oh, ada yang jawab 10. Salah itu. Jawab slide 10 ada yang benar. Oke, banyak kan tidak benar jawabannya. Yang belum Abdilhab. Paman kalau jubahu kafar. Oke, sudah. Oke, jawab semuanya. Baik. Paman kalau jubahu kafar. Poin peringkat Paman pertama. ya. Masih Hafiz ya. Peringkat pertama. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Maka barang siapa mengingkari wujubahu. Manakah yang merupakan contoh bilangan genap? Ya di sini kehajian. Barisan bilangan genap. Hati-hati ya, jangan tertipu itu angka yang mirip. Kalau maka dia adalah kafir. Dan dia adalah kafir. Siapa yang